Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Noval, perwakilan dari kelompok 21, akan menjelaskan tentang bab Hypertext Multimedia dan World Wide Web yang diambil dari buku Human Computer Interaction, 3rd edition, yang dikarang oleh Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Bolt, dan Russell Bell. Bab pertama yaitu memahami hypertext, yang berisi hypertext, keunggulan hypertext, animasi, video dan animasi. Yang pertama, hypertext. Hypertext adalah teks yang mengatasi keterbatasan teks saat ini dengan menyusun menjadi mesh, sehingga pengguna lebih mudah untuk mengikuti idenya sendiri dengan teks yang tersusun sebagai mesh daripada tersusun sebagai garis. Yang kedua yaitu keunggulan hypertext. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain teks, hypertext juga mencakup materi yang lebih dinamis seperti animasi, video dan audio, dan struktur desain. Animasi, gambar bergerak yang diputar secara cepat, di mana objek animasi digunakan untuk melakukan fungsi tertentu sebagai pengguna. Misalnya, dalam sistem bantuan animasi akan berguna sebagai media interaksi dengan pengguna untuk membimbingnya melalui sejumlah tahap bantuan. Berikutnya yaitu video dan audio. Video sangat bagus dalam menyampaikan informasi dan memberikan pegangan yang cukup menghipnotis pengguna. Audio dapat disimpan sebagai sampel suara, yaitu rekaman digital yang dapat mencakup instrumen, vokal, atau suara lainnya. Bab yang kedua yaitu menemukan hal, yang berisi struktur desain, mempermudah navigasi, riwayat, bookmark, dan tautan eksternal, dan indeks direktori pencarian. Yang pertama yaitu struktur desain. Desain atau gambar yang dibuat berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna tekstur dari suatu benda yang memiliki ruang atau gambar. Desain struktur berguna untuk mengetahui rancangan, bentuk, dan model sebelum dibuat menjadi nyata. Kemudian mempermudah navigasi. Salah satu cara untuk menangani perbedaan penggunaan yang dipertimbangkan untuk hypertext adalah dengan memberikan rute yang direkomendasikan kepada penggunanya melalui dokumen hypertext. Kemudian riwayat, bookmark, dan tautan eksternal. Browser web memiliki semacam mekanisme riwayat untuk memungkinkan untuk melihat di mana Anda berada dan menggunakan tombol mundur atau back yang memungkinkan Anda untuk kembali ke halaman yang dikunjungi sebelumnya. Kemudian indeks, direktori, dan pencarian. Kata-kata dalam indeks dipilih karena merupakan frasa atau kata kunci penting dengan makna domain dan tidak setiap kemunculan kata di indeks, hanya kata-kata yang dianggap penting saja. Bab ketiga yaitu teknologi dan isu web yang berisi World Wide Web, server dan client web, dan masalah jaringan. Yang pertama, World Wide Web. World Wide Web adalah sistem hypertext multimedia paling terkenal. World Wide Web menawarkan sajian yang kaya akan informasi. Kemudian, server dan client web. Saat mengklik tautan, browser web mengerjakan menggunakan protokol dan beberapa hal yang dibutuhkan ketika mengakses web. Di antaranya yaitu protokol HTTP adalah cara bagaimana browser berbicara ke server. Kemudian nama host, yaitu nama server web yang berisi halaman yang diminta. Yang terakhir, browser kemudian membuat koneksi ke server web yang diperlukan. Kemudian masalah jaringan. Masalah jaringan diantaranya yaitu bandwidth adalah berapa banyak informasi per detik. Latensi yaitu berapa lama penundaan. Jitter yaitu seberapa konsisten penundaan. Keandalan yaitu beberapa pesan hilang. Dan yang terakhir, pengaturan koneksi, yaitu perlunya handshake untuk memulai. Bab yang keempat yaitu konten web statis, yang berisi pesan dan medianya, teks, grafik, film, dan suara. Yang pertama yaitu pesan dan medianya. Halaman memang harus terlihat menarik dan menarik jika orang lain ingin menghabiskan waktu, tenaga, dan karena biaya komunikasi, uang dalam melihatnya. Sifat media yang berpusat pada pengguna membuat hal ini penting. Kemudian teks.
Berbagai gaya terstruktur seperti heading memungkinkan perancang web untuk membuat materi yang ditata dengan baik di semua platform. Kemudian grafik dan icon cenderung memainkan peran penting dalam desain halaman web. Penggunaannya harus dipikirkan dengan cermat. Gambar grafis butuh waktu lebih lama untuk membuatnya daripada teks. Yang kemudian film dan suara. Film dan suara keduanya tersedia untuk pengguna web. Video tidak terintegrasi dengan baik ke dalam web, membutuhkan penciptaan proses untuk menjalankannya yang terpisah dari halaman dari mana asalnya. Tidak semua mesin menerima memiliki kemampuan untuk memutar video atau suara. Bab kelima yaitu konten web dinamis yang berisi web aktif, apa yang terjadi dan di mana, pencarian, pembuatan otomatis, dan konten dinamis. Yang pertama yaitu web aktif. Bentuk interaksi lebih kompleks daripada di mana konten aktual diperbaiki, tetapi pengguna dapat mengubah bentuk, presentasi, dan pada pembuatan halaman dari konten, basis data, kemudian pembaruan informasi basis data melalui web. Kemudian apa yang terjadi dan di mana? Dari sudut pandang teknis, kita juga perlu tahu di mana perhitungan yang terjadi. Di klien penelusuran web pengguna, di server, di beberapa mesin lain, atau di sistem manusia di sekitarnya. Pertanyaan apa yang terjadi di mana adalah jantung dari desain arsitektur. Kemudian pencarian. Beberapa interaksi yang digerakkan pengguna dapat diakomodir di sisi klien. Kata kunci pengguna dikirimkan ke server menggunakan formulir HTML, dibandingkan dengan indeks yang disiapkan sebelumnya di server dan semua paragraf yang cocok dalam buku yang dikembalikan. Kemudian pembuatan otomatis. Situs web pada akhirnya perlu dibuat dari basis data konten yang dikombinasikan dengan beberapa bentuk template atau deskripsi tata letak. Namun pada tahap itu tidak ada alat yang tersedia dan mereka yang melihat masa depan database menggunakan berbagai metode ad hoc. Kemudian konten dinamis. Jika halaman dihasilkan dari konten database menggunakan metode Java Applet, JDBC, atau metode CGI, mekanisme yang sama dapat mudah digunakan untuk memperbarui atau untuk mengakses database. Jadi kesimpulannya dari semua bab yang telah saya sampaikan adalah produksi multimedia dalam bentuk halaman web sekarang layak untuk sebagian besar pengguna komputer dan merupakan cara yang terbaik untuk membuat demonstrasi dan prototipe tersedia untuk umum. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.